Ya, kita kembali lagi ke penjelasan tentang tema kita, yaitu masih tentang pencegahan DBD. Untuk yang tadi kita pencegahan DBD melalui website dari Kemenkes, dan untuk yang sekarang kita melalui website dari Promkes sendiri, Promkes Kemenkes. Dengan judul di sini artikel yaitu musim penghujan tiba, waspada DBD di lingkungan kita. Di sini masih sama dengan penjelasan yang tadi. Dan di sini setiap musim penghujan telah dimulai sejak beberapa pekan terakhir ini. Selain banjir, ada lagi yang harus kita waspadai selama musim penghujan ini, yaitu seperti demam berdarah, denggi atau biasa disingkat DBD. Saat ini Indonesia masih merupakan wilayah endemis penyakit yang disebabkan oleh virus denggi ini dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Penyakit DBD ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dan bisa menyerang siapa saja dari berbagai usia dan dapat berujung fatal bila tidak segera tertangani dengan tepat. Dari pengertian ini, kita tahu di musim-musim penghujan ini banyak sekali kasus-kasus DBD, terutama di negara kita yaitu di Indonesia. Dan DBD ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan jika tidak segera tertangani yaitu bisa berakibat fatal atau dapat menyebabkan kematian juga. Gejala DBD masih sama dengan yang tadi, sudah saya jelaskan. Ada kali ini yang terbaru yaitu fase demam. Fase demam dari DBD atau demam berdarah denggi ini. Di fase demam yang pertama, hari ke-1 sampai ke-3, demam yang cukup tinggi hingga 40 derajat Celcius. Fase kedua, hari ke-4 sampai ke-5, merupakan fase kritis. Penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat Celcius dan merasa dapat melakukan aktivitas kembali, merasa sembuh kembali. Pada fase ini jika tidak mendapatkan pengobatan yang kuat dapat terjadi keadaan fatal. Akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pembecahan pembuluh darah atau pendarahan. Ini sangat berbahaya di fase yang kedua ini. Jadi penderita sudah merasa sembuh kembali padahal masih belum sembuh total dan harus segera mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan atau nakes. Jika tidak akan terjadi keadaan yang sangat fatal, yaitu pemecahan pembuluh darah atau pendarahan. Ini sangat berbahaya. Di fase yang ketiga, hari ke-6 sampai 7, penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali dan normal kembali. Pasien harus segera ke dokter begitu merasakan gejala-gejala siklus awal DBD agar dapat segera ditangani dengan tepat. Di fase yang ketiga ini yaitu fase pemulihan, dan itu memang demam juga kembali tinggi, tetapi di fase ini sudah merasakan tubuh memang betul-betul kembali normal karena juga trombosit juga perlahan naik kembali dengan normal. Itu tadi merupakan fase demam. Terus selanjutnya yaitu ada cara pencegahan demam berdarah. Sebagai kita tenaga kesehatan Promkes, ada 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Plus yang kita sebut 3M+, plusnya yaitu mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menanam tanaman pengusir nyamuk.
Yang ketiga, tidur menggunakan kelambu. Yang keempat, memasang kawat kasa di lubang ventilasi. Yang kelima, menggunakan repellent atau lotion anti nyamuk. Yang keenam, tidak menggantung pakaian yang sudah dipakai. 7, memasang ovid trap atau larvae trap atau mosquito trap. Dan yang terakhir yaitu larvasidasi di tempat yang sulit dikuras atau ditutup. Tadi penjelasannya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Dan untuk itu mari bersama kita lakukan langkah-langkah pencegahan tersebut untuk mencegah penularan DBW di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.